Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma amma ba'd. Baik, kita lanjut insyaallah taala pelajaran kita dari kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Sekarang kita masuk ke syurut sihhatis salat. Syarat sahnya salat. Syarat kemarin apa artinya? Definisi syarat apa? Apa Arif? Syarat apa yang dimaksud syarat? Syarat secara bahasa artinya adalah alamah. Al-alamat tanda. Disebut asyratus sa'ah. Asyratus sa'ah, asyrat tanda-tanda kiamat. Syarat secara bahasa artinya tanda. Secara istilah artinya adalah ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi al-wujud, yaitu sesuatu yang mengharuskan ketika tidak adanya ia maka tidak ada yang disyaratkan, ya, dan tidak harus adanya ia ada yang disyaratkan. Contoh, di antara syarat sahnya salat yang kita sebutkan adalah at-taharah, bersuci. Bersuci adalah syarat sahnya salat. Ketika tidak adanya bersuci, ketika seorang tidak bersuci, maka mengharuskan tidak adanya salat. Ya, orang yang berhadas dia tidak bersuci, ya dia tidak boleh salat. Kenapa? Karena hilang syaratnya. Dan tidak semua orang yang bersuci harus salat. Ya, tidak semua orang yang bersuci berwudu harus salat. Namanya syarat. Nah, dan syarat itu ada dua. Syarat dalam salat ada dua. Ada syarat wujub dan ada syarat sihah. Syarat wujub sudah kita sebutkan kemarin. Ya, ada tiga. Yaitu Islam, balik, akil. Ya, syarat wajibnya salat adalah Islam, balik, dan berakal. Ya, ini disebut dengan mukallaf. Disebut dengan mukallaf. Nah, syarat yang disebutkan di sini adalah syarat sihah. Syarat sahnya salat. Nah, ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun. Wa syara'itus salati. Syara'it jamak dari syurut. Syurut jamak dari syarat. Syara'it ini wazannya apa? Fa'ail. Dia jam'u jam'in. Jam'u jam'in. Disebut dengan sighah muntahal jumu'ah. Ya, syara'it bisa dikatakan dia jamak dari syurut. Ya. Dan syurut adalah jamak dari syarat. Artinya syarat-syarat. Syurut wa jamak jam'in. Ya, jamak. Syarat jamaknya syurut. Jamaknya syurut syara'it. Jadi puncaknya jamak ini syara'it. Ya. Sama seperti apa? Bahasa Haji. Seperti ya al-kabair bisa. Kabair jamak dari kabirah. Ya, kabirah. Nah, itu bahasa Arab. Kalau sudah ala wazan kabair, fa'ail, mafa'il, berarti dia sudah puncaknya jamak. Tidak ada jamak lagi setelahnya. Ya, disebut dengan sighah muntahal jumu'ah. Ya. Nah, wa syara'itus salati. Syarat-syarat sahnya salat. Ya, sini maksudnya syarat-syarat sahnya, syarat sihah.
qabla dukhuli, sebelum masuknya ia, maksudnya qabla ad-dukhuli fiha, sebelum masuknya dalam salat. Khamsatu asya, ada 5. Kenapa di sini disebutkan qabla dukhul? Ini untuk membedakan antara syarat dengan rukun. Ya, yang membedakan antara syarat dengan rukun. Ya, kalau syarat itu adalah sesuatu yang wajib untuk ditunaikan, yang mana tidak sah jika tidak ditunaikan, wa huwa kharijun anha, ya, dan ia berada di luar ibadah. Nah, di luar ibadah. Adapun rukun, rukun adalah sesuatu yang wajib ditunaikan, yang kalau tidak ditunaikan maka tidak sah. Ya, jadi konsekuensinya sama-sama tidak sah kalau tidak dilakukan. Syarat dengan rukun punya konsekuensi yang sama. Apabila tidak dilakukan maka tidak sah. Jelas? Nah, sebutkan qabla dukhul di sini untuk membedakan antara syarat dengan rukun. Ada berapa syarat sahnya? Khamsatu asya. Ada 5. Ya, ada 5. Kalau kita gambarkan seperti ini. Syurutus salat. Syurut as-salati. Ada 2 syarat wujub, wahya al-Islam, al-bulugh, al-aql. Atau dalam bahasa lain muslimun, al-muslim, kalau kita pakai isim fa'ilnya, al-baligh, al-aqil. Yani la yajibu salat, la tajibu salat illa ala muslimin balighin aqilin. Baik. Yang kedua syarat sihah. Sihah. Ada 5 disebutkan di sini dalam kitab ini. Nah, yang pertama adalah at-taharatu minal hadasi wan najis. Taharah minal najis, minal hadasi wan najasi. Yang kedua, satrul aurati bilibasin tahir. Bilibasin tahirin. Ketiga, apa sih itu? Al-baluqu ala makanin tahirin. Ayo. Ini ada beberapa perbedaan ya untuk ulama, cuman beda ibarahnya saja. Nantinya sama intinya. Keempat, al-ilmu bidukhulil waqti. Al-ilmu bidukhulil waqti. Yang kelima, istiqbalu al-qiblah. Aywa. Istiqbalul qiblati. Nah, ini syarat sahnya salat. Yang pertama adalah at-taharatu minal hadasi wan najas.
suci dari hadas, ay hadasun aswar wa hadas au hadasun akbar. Suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kalau bersuci dari hadas kecil ngapain? Berwudu, dengan wudu, ya. Kalau suci dari hadas besar, bil ghusl, dengan mandi. Dengan mandi, aywa. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Ay idza ahdatsa hadasan aswar. Tidak, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai ia berwudu. Ya, kalau dia hadasnya hadas kecil. Oleh hadas yang hadas besar, hatta yaktasil, sampai dia mandi. Aywa. Baik. Yang pertama adalah taharatul a'dha minal hadathi wan najas. Bersucinya a'dha. Nah, beliau di sini membedakan antara al-a'dha wal libas wal makan. Nah, jadi syarat suci dari najas, syarat suci dari najas ini ada 3. Taharah, taharatun minan najas. Taharah minan najas, suci dari najis. Pertama, ya, al-a'dha, yakni dari anggota badan. Al-a'dha ay al-badan. Yang kedua, as-saub. Ini harus suci, baju, pakaian. Ya, harus suci dari najis. Yang ketiga, al-makan. Apa artinya makan? Tempat. Nah, kalau hilang syarat ini, maka sholatnya tidak sah. Kalau hilang syarat ini, maka sholatnya tidak sah. Ya. Taharatul minan najasah, minan najas tashmal. Anak kita tambahin di sini tashmalu, mencakup. Tashmal artinya apa? Mencakup. Suci dari najis mencakup suci dari apa namanya? Maksudnya di badan, yang ada pada badan. Tashmalul a'dha, anggota tubuh, atau pakaian, wal makan, dan tempat. Nah, ini harus suci. Ya, ini harus suci. Mu'allif menyebutkan yang pertama adalah taharatul a'dha minal hadathi wan najas. Sucinya anggota tubuh dari hadas dan najis. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, harus suci anggota tubuhnya dari kedua ini. Baik, kalau ada seorang sholat, ya, ada orang sholat, kemudian dia apa namanya, tahu bahwa di bajunya ada najis. Apa hukum sholat? Tapi dia tetap sholat. Hah? Apa hukumnya? Kalau dia tahu bahwa di badannya atau di pakaiannya ada najis, kemudian dia sholat, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak, kecuali najis yang dimaafkan. Seperti apa? Nyamuk misalnya. Ada nyamuk, kemudian kita tepok, karena ada darahnya, maka ini dimaafkan. Ya. Atau sebagian ulama menyebutkan tai cicak. Tai cicak hukum asalnya najis. Ya. Tapi kalau
dia terdapat pada pakaian dan tidak diketahui kecuali setelah selesai dari sholat, maka dia dimaafkan. Dia dimaafkan. Nah, jadi mensyaratkan harus suci dari najis. Baik najis yang terdapat pada badan, pada pakaian, maupun pada tempat. Nanti akan kita sebutkan di poin yang kedua dan yang ketiga insyaallah. Baik. Syarat sah yang kedua, wasatrul aurati bilibasin tahirin. Ya, satrul aurah apa artinya? Menutup aurat dengan pakaian yang suci. Ya, ini berarti harus suci pakaiannya. Pakaiannya harus suci. Ya, berarti pakaian yang najis tidak sah karena hilang syaratnya. Baik. Al-aurat, apa arti aurat? Hah? Aurat apa artinya? Aurat itu secara bahasa artinya adalah aib. Artinya adalah aib. Baik. Al-aib wa naqs. Dan sesuatu yang kurang. Itu namanya aurat. Secara istilah, aurat adalah sesuatu yang wajib untuk ditutupi. Ini namanya aurat. Kullu ma yajibu satruhu wa yahrumu an-nazaru ilaihi wa an-nazaru ilaiha. Aurat adalah setiap yang wajib untuk ditutupi, itu aurat. Ya, setiap yang wajib ditutupi dan haram melihat padanya. Haram melihat padanya. Ini aurat secara istilah. Dalilnya mana? Bahwasannya menutup aurat adalah syarat sahnya sholat, wajib. Ya, para ulama berdalil dengan surat Al-A'raf ayat 31. Ya, dalilnya adalah surat Al-A'raf ayat 31. Kata Allah, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Nah, wahai anak Adam, ambillah zinah kalian. Perhiasan. Zina secara bahasa itu perhiasan. Nanti kan kita sebutkan tafsirannya dari para ulama. Ya. Wahai anak Adam, ambillah zinah kalian, perhiasan kalian setiap kali ke masjid. Zinah, kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, adalah al-libas. Az-zinah dalam ayat ini maknanya adalah al-libas. Sebagaimana datang dalam tafsiran Ibnu Abbas. Apa libas? Pakaian. Allah menyuruh kita untuk mengambil pakaian. Ya, al-libas wa huwa ma yuwaris sawah, yang menutupi kemaluan. Ya, yang menutupi kemaluan maksudnya menutupi aurat. Nah, kata Syekh Sa'di, ya, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ya, beliau mengatakan ay usturu auratikum inda sholati kulliha. Maksud daripada khudhu zinatakum inda kulli masjid artinya adalah usturu auratikum inda as-sholati kulliha. Tutupilah aurat-aurat kalian ketika hendak melakukan sholat fardhuha wa naflaha. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Tutupilah aurat kalian. Ya. Fa inna satraha zinatun lil badani. Ya, kata Syekh Sa'di,
Karena sesungguhnya menutupi aurat adalah zinah untuk badan, zinah. Allah menyebut pakaian kita dengan zinah, yaitu perhiasan. Pakaian itu adalah perhiasan bagi badan. Ya. Kama anna kashfaha yad'ul badana qabihan masyhuhan. Ya, masyuhan. Ya, sebagaimana ketika dia tidak menutupinya, maka dia telah meninggalkan badannya dengan keburukan. Jadi ketika orang tidak menutupi aurat, maka dia adalah orang yang qabih, orang yang jelek, yang buruk. Nah, jadi dalam ayat tersebut terdapat perintah kita untuk menutupi aurat. Dan sebagian ulama menyebutkan kata yang dimaksud dengan masjid dalam ayat tersebut adalah salat. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin ay 'inda kulli salatin. Khudhu zinatakum 'inda kulli salatin. Ya. Baik. Maka berdasarkan ayat tersebut, para ulama mengatakan bahwa menutup aurat adalah wajib karena dia adalah syarat sahnya salat. Yang kedua adalah hadis Nabi SAW. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Ayo. Itu khusus bagi perempuan. La yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Ya, tidak diterima oleh Allah. Allah tidak menerima salatnya wanita haid. Maksudnya adalah wanita yang sudah baligh. Ya, salat haid maksudnya adalah salat wanita yang sudah baligh, imra'ah balighah. Ya, wanita yang sudah baligh. Illa bi khimar, kecuali dengan khimar. Apa khimar? Kerudung. Khimar namanya kerudung. Pakai kha ya, bukan pakai ha. Kalau pakai ha itu yang beda lagi ya. Himar apa himar? Keledai. Kalau kurang titik bahaya. Nah, illa bi khimarin. Khimar adalah pakaian yang menutup bagian atas wanita, atas tubuh wanita sampai menutupi dada. Ini namanya khimari. Ya, ini namanya khimar. Artinya kalau wanita sholat tanpa pakai kerudung nggak sah. Ya, ini menunjukkan bahwasannya menutup aurat adalah wajib. Nah, gitu. Taib. Dan ini disebutkan juga oleh Khatib Asy-Syurbini dalam Mughnil Muhtaj. Taib. Ya. Kalau umpama seorang yang sholat, ya, ada orang sholat kemudian auratnya tersingkap. Orang sholat nih, ya, nanti akan kita sebutkan aurat batasannya. Auratnya tersingkap. Ya, apa hukum sholatnya? Ada orang sholat, auratnya tersingkap. Ya, tersingkap. Sah nggak? Nggak sah. Jadi Taib. Kita rinci. Tersingkap itu karena apa? Para ulama merinci. Kalau tersingkapnya karena angin, yakni dia misalnya pakai sarung, ya, dalamannya nggak pakai apa-apa. Contohnya nih kan. Kemudian tiba-tiba ada angin merembus, mereka tersingkap auratnya. Nah, kalau tersingkapnya karena angin, artinya bukan karena kehendak dia. Kemudian dia langsung tutupin, maka sah salatnya. Tapi kalau dia tidak tutupin, artinya ada angin
ngeleber-geleber gitu ya, dia biarin aja. Nah, ini sholatnya nggak sah, ini sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia telah berbuat taksir tadi. Harusnya apa yang dilakuin, dia segera menutupin. Segera nutupin. Gimana pun caranya ditutupin. Nah, kalau dia misalkan sholat kemudian karena pakaiannya kecil, berarti kan ada unsur sengaja. Sengaja dong, ya. Maka para ulama mengatakan jika dia sengaja menggunakan pakaian yang kecil, ya artinya dia tidak menutupi sampai bawahnya, lalu kemudian ketika dia sholat tersingkap auratnya, maka sholatnya tidak sah bittifaqil ulama. Ya, dengan kesepakatan para ulama, sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah berdasarkan kesepakatan ulama. Baik, jelas? Kemudian kasus misalnya ada orang sholat, dia sudah menutup auratnya. Kemudian selesai sholat, ternyata dia baru sadar pakaiannya ada yang robek pas di tempat aurat. Pakaiannya robek. Sah atau tidak sholatnya? Sah. La, tidak sah. Wajib untuk mengulangi. Kenapa? Karena syarat. Ya, kalau robeknya di bagian aurat, ya setelah dia tahu, setelah dia selesai sholat, kemudian dia lihat ternyata robeknya di tempat yang ada aurat, yang harus tertutup auratnya, maka wajib untuk mengulangi sholatnya. Dia sholatnya harus diulangi. Nah, taib. Kenapa? Karena syarat sahnya sholat harus menutup aurat. Jadi harus dia cek dulu pakaiannya, berarti dia perhatikan pakaiannya harus menutup aurat. Kalau ternyata ada yang sobek di bagian auratnya, berarti ini dari kelalaian dia. Nah, ini menyebabkan sholatnya tidak sah. Taib. Nah, sekarang batasan aurat. Batasan aurat dari mana sampai mana? Batasan aurat yang pertama, aurat laki-laki. Aurat ini udah kita ya bahas di Safina. Aurat laki-laki dan aurat budak perempuan, al-amah. Kalau budak kita nggak bicara masalah budak ya, karena budak nggak ada sekarang. Sekarang kita bahas yang aurat laki-laki. Aurat laki-laki adalah ma baina surrati wa rukbah, yaitu antara pusar dan lutut. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dalilnya adalah hadis Nabi SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Nabi SAW mengatakan, ya, auratul mu'mini ma baina surrati wa rukbatihi ila rukbatihi. Auratnya seorang mukmin adalah antara pusar sampai lututnya, pembatasannya auratnya, termasuk bagian belakang. Jadi bukan cuma depan doang, tapi bagian belakang juga termasuk, sekelilingnya, antara pusar dan lutut. Nah, kedua ini harus ditutupin. Ya, pusar dan lutut harus menutupi, itu minimalnya. Yakni seumpama orang dia tidak punya pakaian, ya kecuali kain sarung. Ya, dia nggak punya pakaian lagi kecuali kain sarung yang bisa menutupi pusar sampai lututnya. Lalu dia sholat dalam keadaan itu, sah nggak sholat dia? Sah.
Jadi dia disikat. Misalnya sujud atau kasihan baru. Ya, yang penting tidak sampai tersingkap. Yang penting nggak sampai tersingkap. Sah. Sujud tidak. Sah salat. Kalau seumpama tersingkap berarti batal. Berarti batal. Ya, yang ini kadarnya adalah menutupi pusar sampai lutut. Itu kadarnya. Umpamanya lagi sholat dia tersingkap maka batal sholatnya. Taib. Tapi kalau orang yang punya pakaian lain yang menutupi pundaknya maka dipakai. Kalau dia punya pakaian lain yang menutupi pundaknya dipakai. Karena Nabi SAW pernah melarang orang yang sholat dalam keadaan kedua pundaknya tersingkap, terbuka. Maka harus ditutupin. Ya. Kecuali dalam keadaan ihram. Kalau keadaan ihram boleh dibuka salah satunya. Ya. Nah, ini aurat laki-laki. Aurat perempuan. Ya, aurat perempuan dalam sholat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Wal kaffaini. Ya, kecuali telapak tangan. Nah, telapak tangan maksudnya apa? Depan belakang. Ini bagian punggung telapak tangan perempuan bukan termasuk aurat. Bukan termasuk aurat. Jadi nggak perlu ditutupi. Baik. Batasan aurat perempuan dalam sholat semua anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ya. Dalil yang digunakan oleh ulama adalah surat An-Nur ayat 31. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Aywa. Ya. Dan janganlah mereka para wanita itu menampakkan zinah mereka, perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak darinya. Kata Ibnu Abbas dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhum, maksudnya adalah huwal wajhu wal kaffan. Ma zahara minha, yang biasa nampak adalah al wajhu wal kaffan. Wajah dan telapak tangan. Nah, wa fi qaulin aw wajhin anna batina qadamaiha laysa bi'auratin. Dan dalam sebagian pendapat dikatakan bahwa telapak kaki bukan aurat, sebagian ulama. Cuman ini lemah pendapat. Ya, pendapatnya lemah, tidak mu'tamad. Allah a'lam bissawab. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Fasil asy-syartu tsalis, syarat yang ketiga min syuruti sihhatis salat, dari syarat-syarat sahnya salat. Zakar al-mu'allif huna as-salis wal wuqufu ala makanin tahirin. Syarat yang ketiga adalah al-wuquf. Apa arti wukuf? Al-wuquf berdiri. Karena memang hukum asal salat berdiri. Wal-wuqufu, dan berdiri, ala makanin tahirin, di atas tempat yang suci. Jadi disyaratkan tempatnya harus suci. Yakni makanus salat. Maksudnya adalah tempat salatnya harus suci. Ya, tidak boleh ada najis di sana. Ya, tidak boleh ada najis. Baik. Jika najisnya zahir maka harus disucikan. Ya, jika najisnya zahir nampak maka harus disucikan. Ya, atau misalnya dia yakin bahwa tempat tersebut terkena najis, ya, dan dapat dirasakan baunya misalnya. Ya, diketahui dengan baunya, bau najis. Dan dia tahu di situ
terdapat najis, maka tidak sah sholat di tempat yang ada najisnya. Nah, dalilnya adalah hadis Nabi SAW, yakni ketika datang seorang Arab Badui, ya, ma'ruf hadisnya ya, Arab Badui yang datang ke masjid, tiba-tiba kencing di masjid, ya, karena ya, kebiasaan orang Badui memang seperti itu. Jadi memang mereka ini orang-orang Badui zaman Nabi jauh dari peradaban saat itu. Makanya mereka tidak mengenal, atau sedikit di antara mereka yang paham tata krama saat itu, paham tentang adab-adab dalam masjid. Nah, Arab Badui ini datang kepada Nabi SAW. Ya, datang kepada Nabi SAW, datang ke masjid yang di situ ada Nabi. Tiba-tiba dia kencing di salah satu pojokan masjid. Fabala fi ta'ifatil masjid. Dia kencing di pojokan masjid. Tuh ya. Arab Badui ini pertanyaannya, sahabat atau bukan? Sahabat atau bukan? Sahabat. Ya, sahabat. Nah, walaupun dia Arab Badui tapi sahabat. Dia beriman. Nah, Arab Badui ini kencing di masjid. Ya, fazajarahun nas. Maka orang-orang yang ada di masjid marah, menghardik dia. Ya, yakni ya pada umumnya lah, marah wajar saat itu ya, tiba-tiba ada orang kencing di masjid. Nah, maka kata Nabi SAW apa? Da'hu atau da'uhu, biarkan dia. Biarkan dia. Masya Allah, ini akhlak Nabi SAW. Di saat para sahabat marah melihat perbuatan Arab Badui tersebut, maka Nabi melarangnya untuk menghardiknya. Ya, kata Nabi, da'uhu, biarkan sampai selesai dia tunaikan hajatnya. Masya Allah, setelah selesai hajatnya, dia ngelihat akhlaknya Nabi SAW. Apa kata Arab Badui ini? Ya, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, dan jangan kau rahmati selain kami. Karena melihat akhlak Nabi SAW. Maka beda dakwah Nabi, nah syahidnya nih. Fa'amarun Nabi sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in fa'uriqa alaih. Maka Nabi memerintahkan sahabat untuk mendatangkan air, segayung air. Ya, zanub, sewadah air, ember kecil. Kemudian dituangkan air itu. Ini menunjukkan bahwasannya tempat makan sholat harus dalam keadaan suci. Ya, maka sholat harus dalam keadaan suci. Karena orang yang sholat di atas tempat yang najis, maka sholatnya tidaklah sah. Sholatnya tidak sah. Baik. Kemudian yang keempat, wal ilmu bidukhulil waqti. Yang keempat adalah mengetahui masuknya waktu. Yakni dia yakin waktu sholat sudah masuk. Ya, karena sholat itu sesuai dengan waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu telah ditetapkan atas orang-orang yang beriman waktunya. Ya, ay muhaddadan biwaqtin. Ya, sholat itu ditetapkan waktunya. Maka harus ya mengetahui waktu sholat. Dan waktu sholat sudah kita jelasin. Awqatus sholawat. Waktu-waktu sholat. Ya, waktu-waktu sholat. Baik. Terakhir, syarat yang terakhir, yang kelima, syarat sahnya sholat adalah istiqbalul qiblati. Ya, menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Kiblat kita kemana? Ke Mekah. Ya, ke Baitullah. Disebut kiblat karena orang-orang yang sholat menghadap kepadanya. Disebut dengan kiblat karena orang-orang sholat menghadap kepadanya.
Taib, ya. Wajibnya menghadap ke arah kiblat adalah dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 144. Surah Al-Baqarah ayat 144. Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Ini syahidnya. Ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya, kita disuruh menghadap ke arah Masjidil Haram. Taib. Menghadap ke arah Masjidil Haram, ya ada rinciannya. Kalau dia berada dakhilul masjid, berada di dalam masjid, ya, maka harus menghadap tamaman secara sempurna ke arah Ka'bah. Ke arah Ka'bah. Tidak boleh dia yamil, dia menyerong. Ya. Maka ulama mengatakan sepakat, ya, orang yang di dalam Masjidil Haram kemudian dia menyerong salatnya sehingga tidak menghadap ke arah Ka'bah, salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Nah, termasuk orang yang ada di luar Masjidil Haram. Ya, kalau misalkan penuh masjid, ya, jumhur ulama mengatakan harus menghadap secara sempurna ke arah Ka'bah. Walaupun ada riwayat dari Imam Abu Hanifah mengatakan sah, tetap sah kalaupun melenceng sedikit kalau keadaannya dia di luar masjid. Ya, tapi pendapat mayoritas ulama, ya, dia harus menghadap ke arah. Kenapa? Karena jaraknya sangat dekat dengan Ka'bah. Nah, ya. Adapun orang-orang yang tinggal di luar Mekah, ya, orang-orang yang tinggal kayak kita ini di luar Mekah, jauh dari Mekah, maka cukup menghadapkan syatral Masjidil Haram, ay jihatal Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram, ke arahnya saja. Walaupun tidak harus tepat, ya. Walaupun tidak harus tepat. Kenapa? Karena jaraknya sangat jauh. Tidak mungkin bisa ditarik benang yang benar-benar tepat menghadap ke arah sana. Cukup menghadap ke arahnya saja. Ya. Ini untuk orang-orang yang tinggal di luar Makkah. Ya, di luar Makkah. Nah, yang disebut dengan kiblat. Jadi menghadap ke arah kiblat hukumnya wajib karena dia syarat sah salat. Boleh nggak dia tidak menghadap ke arah kiblat? Ah, wa yajuzu tarkul qiblati fi halatain. Dia boleh tidak menghadap ke arah kiblat, ya, dalam dua keadaan. Ini kan itu setelahnya tuh. Wa yajuzu tarkul qiblati fi halatain. Boleh meninggalkan kiblat pada dua keadaan. Ini maksudnya dia sholat boleh tidak menghadap ke arah kiblat. Yang pertama fi syiddatil khaufi. Ya, yang pertama adalah pada kondisi sangat mencekamkan. Yakni di medan perang atau yang lainnya yang dalam keadaan yang mencengkamkan. Seperti dalam keadaan perang. Dalam kondisi perang tetap wajib sholat, tapi tidak mengharuskan menghadap ke arah kiblat. Ya, fi syiddatil khauf. Fi syiddatil khauf. Nah, ya, yang kedua wa fin nafilati fis safari ala rahilati. Aywa. Yaitu pada sholat sunnah. Kalau sholat wajib harus menghadap kiblat. Ya. Tapi kalau sholat sunnah boleh dia tidak menghadap ke arah kiblat. Kapan? Fis safari, di perjalanan, di saat safar. Ya, di saat safar. Aywa. Ala rahilah, ya, di atas kendaraan. Kalau zaman Nabi rahilahnya apa? Onta. Ya, rahilahnya onta.
Taib, ya, berdasarkan hadis Jabir. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kata Jabir, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat." Ya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di atas kendaraannya, di atas ontanya, dan beliau menghadap kemana saja onta tersebut menghadap. Terkadang menghadap masyriq, terkadang menghadap maghrib, terkadang menghadap syamal, kadang menghadap janub. Kadang menghadap timur, barat, utara, atau selatan. Ya. Fa idza aradal fardhah, aywa, catatannya. Apabila beliau hendak salat fardhah, salat wajib, nazala, maka beliau turun dari kendaraan karena tidak sah salat wajib di atas kendaraan. Hukum asalnya tidak sah. Ya, karena mengharuskan ke arah kiblat. Kata Jabir, nazala, beliau turun, fastaqbalal qiblata, lalu beliau menghadap ke arah kiblat. Ya, khusus untuk sholat sunnah boleh sholat di atas kendaraan, atau di atas motor kita boleh. Ya, bahkan juga Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, beliau pernah mencontohkan. Ibnu Umar mencontohkan di hadapan murid-muridnya, beliau sholat di atas kendaraannya. Ya, kata Ibnu Umar, ya, demikianlah aku pernah melihat Nabi SAW sholat di atas kendaraan. Fafa'altu, maka aku pun melakukannya. Ya, maksudnya adalah sholat sunnah. Ya, adapun sholat fardu tidak boleh dilakukan di atas kendaraan kecuali dalam keadaan darurat. Apa keadaan daruratnya? Ya, ini terlewatnya 2 waktu sholat. Terlewatnya 2 waktu sholat. Itu pun ya pendapat yang mu'tamad, harus diulang sholatnya dalam keadaan sempurna. Hanya saja dia sholat untuk lihurmatil waqti, untuk menghormati waktunya. Kenapa harus diulang? Karena sholatnya tidak sempurna. Baik, seperti orang yang dalam perjalanan sehingga melewati 2 waktu sholat yang tidak mungkin dia turun dari situ, dari kendaraannya, maka dia sholat di kendaraannya boleh, hanya untuk menghormati waktu. Ya, jadi khusus sholat sunnah yang boleh secara mutlak. Bahkan boleh di atas motor, kita lagi mungkin perjalanan jauh, kita lagi di jalan, kita boleh sholat sunnah di jalan di atas motor. Ya, Nabi SAW pernah melakukannya di atas onta. Ya, di atas ontanya. Baik. Seperti sholat duha, ya kan? Kita lagi di jalanan nih, lagi safar di perjalanan. Ya, para ulama berbeda pendapat, safar yang maksud di sini safar apa? Apakah safar yang memang mengharuskan qashar sholat atau cukup perjalanan saja walaupun jaraknya dekat? Sebagian berpendapat safarnya safar qarib, walaupun safar qarib, walaupun safar yang sifatnya dekat. Nah, sebagian berpendapat seperti itu. Tafi bihada, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik.